Klan sudah diamankan. Dah, Bet. Ininya permennya Pak. Dah, Nyangkut ya? nyangkut. Oke. Dan Onyx Prodigy. Mereka Uranus. bakal ngamanin Hah? apa ya? Esmeralda kah? Tamus Namun juga masih open, Atlas juga open. atau Kufra, Var sih di band. Duo i Esmeralda sih. Atlas Emeralda oke. Enak sih. Tapi Esmeralda ternyata yang langsung diamankan oleh Onyx Prodigy. Dan selanjutnya untuk Maipan. Ini hero-nya dia udah di-ban ya, di respect ban sama RRQ Sena, tapi ternyata langsung Roger Bung KB untuk awal-awal. Agak sedikit riskan gak sih untuk di awal? Bisa dibilang kayak mungkin Langsung ketahuan gak gitu ada ya efek kejutan gameplaynya. juga ya kan. Ya mereka langsung ngambil Roger. Tapi yang kayak aku bilang tadi kayak ngamanin core di 3 pick awal atau emang pengen surprise pick di akhir. Apalagi di sini kita tahu sendiri Roger emang sering banget untuk di ban dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya di sini RRQ Sena kayaknya bakal ngambil core-nya setelah ban yang keempat dan kelima sih. Seharusnya ya. Biar bisa ada ini juga kali ya, surprise, karena kita sempat Surprise-nya. ngelihat kalau nggak salah tuh di hari sebelumnya Skylar sempat ngepick ini Cloud sama Hayabusa untuk pick terakhirnya ya. CMIW nih, correct me if I wrong. Really. Cemiu, Cemiu ya kan, Cemiu. Karena bisa dibilang ya dengan kehadiran Hayabusa dia juga yang bisa dibilang sangat cerdas sih, bisa memainkan quad shadow dengan tepat, bisa memaksimalkan kayak potensi dari hero itu sendiri. Dan ternyata dari Onyx Prodigy mereka langsung ya setidaknya mengantisipasi dengan menghadirkan Hilda kali ini. Dan kemungkinan besar ya kurang lebih bisa jadi Hildanya bakal dijadiin tank atau bakal lebih prefer untuk ngamanin side lane-nya. Tergantung gimana cara mereka kayak bisa memantapkan potensi dari Hilda itu sendiri. Hilda tank oke sih kalau Your misalkan team is belakangnya banned. Roger, tapi kalau lawannya Kufra, Kagura, Kayaknya bakal di zoning sih core-nya. iya. Tapi ngeliat- nggak pinter-pinteran dengan zoning si Hildanya lagi. Karena slow effect-nya kan ada 2 tuh. ya Ada bouncing ball sama ada Ratio Umbrella Flea. Terus kayak misalkan kita ngomongin masalah bandnya Tamus. ya, berarti Onyx Prodigy-nya malah lebih takut Tamusnya bakal di head to headin sama Esmeralda, tapi mereka juga masih belum ngamanin untuk satu dari segi sidelinernya juga. iya, mereka baru ini ya. Support dan sidelinernya belum ada sih lebih tepatnya. Betul, kayak lebih sure-nya cuman baru ada sedikit kisi-kisi ya kan. Baru Esmeralda yang diamankan. Balmond. Oh, mereka Your nggak team nge-ban is satu pun dari banned. hyper carry-nya ya. Oh iya, berarti mereka langsung menutup. Siapapun lawan Roger mereka pede termasuk. Iya. Berarti dia Iya, termasuk Harit dong. mengantisipasi ininya dulu, Iya, sideline-nya dulu ya. sidelinernya dulu karena kalau misalnya mereka ngambil Harit pun sebagai counter Roger, kita tahu sendiri memang Harit ini nggak counter Roger banget, tapi Ya, dengan zaman force ada Esmeralda di sini. Yes. Esmeralda yang nggak bisa dipungkiri ya. Dia punya absorb juga ya. It takes time buat Hero lincah pokoknya tuh Your nyusahin buat Roger. team is ya. Berarti kalau mereka ngambil Harit nih, contohnya aja ya untuk RRQ Sena, berarti bisa dibilang kayak hero stunnya juga belum ada yang banyak banget sih dari Onyx ya. Baru ini doang kayak Hilda, itu juga mungkin mini stun, nggak lebih ke arah area. Sedangkan dari RRQ Sena mereka punya Kufra. Satu aja dari Tyrant Rage-nya connect 3 orang langsung, itu kalau Haritnya lepas kena zaman force ya kan. Waduh bro, Iya sih. Chrono Dash Chrono Dash-nya bebas banget. bebas banget. Plus kena burst damage dari ini Kagura. Ya kan. Uranusnya tinggal muter Masalahnya aja. iya dia juga belum ada stun yang pasti dari Onyx Prodigy. Ya. Falling Star Moon sama Power of Wildness hitungannya It's mini just- stun lah. Ya, immobilize juga kan dari Immobilize juga. Falling Star Moon-nya. Tapi kali ini fail. Pilihan yang bijak. Your Pilihan yang bijak. team is Untuk picking. bisa menghadang ya pergerakan dari Kayaknya emang bener-bener setup buat Kufra. counter Harit banget sih ini. Onyx Iya. Prodigy. persiapan atau bakal RRQ mengambil ini dia. Wah, asik nih. Cloud bro. Ada pertunjukan akhirnya. Ada showtime untuk seorang Skylar. Kalau aku misalkan melihat draft seperti ini kayaknya Lunox oke sih. Buat sideline ya. Sideline Lunox. Ngajar ini Esmeralda. Ngajar Esmeralda ataupun siapapun nanti sidelinernya enak banget pokoknya. Hero burst enak sih. Hero burst pokoknya. Iya, tapi Nah, Chow juga burst. Chow juga Oh, burst, tapi oke. bedanya fisikal. Picking. iya. Cuman ya mungkin agak sedikit inilah bisa dibilang sama-sama hero melee ya kan. Jadi tidak ada range banget. Betul, masih bisa jaga jarak. Hanya Claude dan
Kagura. Oh iya, Kagura dan last pick-nya. Mereka butuh ini nggak sih? Nah, Hildanya nih permasalahannya. Bakal ditaruh di side lane atau kalau bakal taruh Iya, side lane, karena mereka butuh tank. mereka Akai pun bisa sebenarnya. Akai, Atlas juga bisa sih. Atlas oke. Atlas oke. Tapi kalau Akai masih bisa dibilang dihindari sih. Kayak ada beberapa momen mungkin dari Flea-nya, Shunpo ya kan, yang sedikit menghadang dan juga punya Terran Revenge, modal yang bagus buat melakukan defense, tapi ternyata Bung KB Gatot Kaca sideline Kaca. Berarti tanknya Hilda. Yep. Hilda bakal ngacak-ngacak, bakal nge-zoning kali ini, bakal melakukan screening shimmering splendid. Tapi kali ini Aku ngelihatnya dengan draft seperti ini ya. Kalau misalkan untuk tebel-tebelan emang Gatot Kaca jadi salah satu counter natural juga dari Cloud dengan Unbreakable. Terus kalau di Blazing Duet kan itu kan damage-nya kan damage per second yang berkelanjutan kan. Ya. Dia bisa nge-spam banget tuh dari segi pasifnya. Gebuk lagi. Apalagi dia punya Art of Thievery kan. Attack. Dia sedikit upgrade ya kan. Art of Thievery 10, ada Vengeance sama Unbreakable itu Cloud-nya sakit sendiri sih. Jadi emang harus benar-benar bijak untuk membuka team fight dan juga membuka dari Blazing Duet-nya. Jangan sampai sekiranya jangan sampai kena Unbreakable. Iya, kalau ketangkep lagi apalagi kena Avatar Guardian, waduh, rugi banget sih. Yep, so Rugi kita banget. bakal langsung masuk ke Land of Dawn. Inilah dia match kedua kita. Game Yes. pertama antara tim Arana Vision melawan Onyx Prodigy bersama dengan dua bocil KB dan juga Ansel. Yes, Royal Derby kali ini akan hadir meramaikan MDL di minggu yang ketiga, hari yang kedua kali ini. Waduh. Di awal game sih E2VO udah main X2VO ya. bener-bener sekarat aja. Udah mulai nyicil aja, tapi kali ini Skylar ntar kasih satu timnya Blast juga dengan Kaguranya mulai menyicil dengan payung-payung kecilnya. Tapi Biru kali ini dengan nya dulu sih, kanan kiri kan. Sakitnya itu liatin wind blow-nya doang loh ya. Dan sementara di area bottom lane Gemini lebih unggul dari segi XP dan level. Sementara dia juga bakal coba untuk ngeganggu di bagian itu under Skylar harus dipaksa untuk mundur, kali ini damage terlalu banyak. Dan ternyata ada Gemini di sana. First blood daripada seorang Gemini dengan passive yang nyala. Itu momennya pas banget dan Unbreakable-nya connect tanpa miss sama sekali. Unbreakable dan juga Concussive Blast ya kan. Hitnya connect dan langsung membuahkan hasil. Yang nggak disangka-sangka dia nunggu loh di semak-semak. Kayak mirror image-nya balik dari seorang Skylar, ditungguin bro di deket semak-semak Rock Ursa. Nah kan lihat nih, udah sekarat ya kan. Dia Unbreakable tes langsung bahkan dia sampai nge-pop up pengennya demi kayak mau make sure aja kan dapetin point kill. Dan akhirnya membuahkan hasil satu momen di menit yang pertama kali ini. Harus ditumbangkan dari seorang Skylar. Skylar kali ini pelan-pelan coba untuk setup lagi. Gimana caranya biar dia bisa scaling lagi dari segi damage-nya. Gemini coba untuk ngeganggu di depan. Pelan-pelan aja. Ya Toso Berarti masih ngeganggu di depan. Tunedin terlebih dahulu, Retribution kah? Oh well, dia sama Soso. At least nggak diambil sama ini At least ya. Ini Prodigy. Makanya Daripada menjadi kerugian yang cukup besar, tapi Flea bakal diopen oleh seorang Blast. Hanya untuk setidaknya mempertahankan ada sedikit agresi yang dilakukan oleh seorang T-Boy. Coba untuk ngeganggu di depan sana. Coba untuk Well Dragon juga di arah bottom lane. Kayaknya masih bisa bertahan dengan spell frame-nya 400 nambahnya. Lumayan dari Gemini, tapi dia udah gak punya pasifnya lagi. Dia harus pulang terlebih dahulu. Skylar bener-bener di engage, bener-bener di zoning sama seorang T-Boy. Dan sementara di konsen 11 setelah keluar daripada seorang E2VO. E2VO coba untuk bouncing ball di depan. Nahan damage terlebih dahulu. Dicicil lagi kah, mungkin ada Soso, tapi udah punya level 4 kali ini. Win Blade-nya gak kena. Battle Mirror Image Blazing Duet defensif. Dan ternyata untuk clear minion saja di area mid lane. Yes, nyicil tapi ternyata T-Boy-nya dalam semak-semak. Malah dapetin absorb lagi dan darahnya terisi ulang. 824 E24. Tapi kali ini T-Boy-nya bahkan ngamanin Tahfuts ya. Bisa dibilang dia respect banget terhadap Tahfutsnya sih emang benar-benar respect damage kepada sama medical. Iya.
Tapi aku melihatnya juga kalau dari Blaze dia adalah tipikal support yang memang butuh item terlebih dahulu sebelum memang dia ini memiliki deal damage yang lebih tinggi lagi dengan mengurangkan keagurannya. Oke, tapi Maipan agak sedikit terkikil dong. Ada Blaster, ada Revenge di open di arah depan, ada Pasulan, konek karena Skylar, Guardian, nggak konek karena siapapun hanya satu saja di depan, berhasil dihajar. Pergerakan dari 824 aka 824. 824 lagi dan lagi terciduk di depan sana. Blazing Dude bahkan digunakan lagi daripada sana Skylar kali ini. Lihat birunya benar-benar safety banget dari segi farmingannya. Wow. Dia di cover sama Maipan yang dengan novelnya kali ini. Dia bisa dibilang tidak akan bisa ditumbangkan dari segi lagi sementara itu. Ada Blaze juga. Ini Overter gak bakal sempat untuk mendapatkan spell dari pasif yang dia miliki atau regenerasi yang tinggi. Tapi kali ini Keyboy juga dalam ancaman. Dia mencoba untuk zoning out ke arah Skylar, tapi Falling Star Moon ternyata masih bisa dihindari dengan menggunakan benar-benar image. Dan di sisi lain Yami kali ini udah mulai datang, tapi itu adalah rumput Yami. Bahaya banget, Keyboy-nya bisa regen. Dan bahkan ada Rev yang mengcover dengan menggunakan Esmeralda-nya. Oke, but meanwhile ini bottom lane So dan juga seorang Blaze ada Lycan Pounce-nya. Biru mencoba untuk dive in, diincar. Masih ada Shunpo, Jet kena dulu, hop Shunpo lagi, tapi So-nya masih bisa sangat-sangat aman kali ini. Gold buff lagi dan lagi bakal diamankan di bottom lane, tapi lihat Skylar yang benar-benar digangguin begitu aja. Blue buff memang didapatkan, tapi Skylar tidak memiliki HP yang sangat-sangat capable dalam sebuah team fight karena dia di engage terus sama Keyboy, ditempel terus, di zoning terus. Ini adalah pengganti dari meta Digi Feeder sih, meta Hilda, tapi nggak ngefit. Emang bener-bener gitu tugasnya. Iya. Ngegangguin aja. Plus juga kalau dia sering dapetin ganking, assist ataupun kill, itu bakal makin kuat banget. Tapi ini bottom lane lagi-lagi, Pino-nya agak sedikit terhimpit posisinya. Di depan ada Avatar Guardian mencoba untuk mundur, tapi jaraknya terlalu dekat. Tapi di arah belakangnya dipacul. Blaze-nya mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Rage di open, malah Blaze berhasil dapetin satu. Tapi ternyata di bawah Soso nge-zoning out pergerakan dari seorang Gemini ya. Jadi rugi banget di sini Soso pecah belah damage dan juga setelah malah ngambil damage yang ada, dia memporak-porandakan formasi yang dimiliki sama Onyx Prodigy. Sehingga formasinya dibagi menjadi dua, yang incer ke arah Soso ada, yang incer ke arah Blaze ada. Namun di sini sayangnya Blaze nggak tumbang dan Gemini 1v1 situation, Conscious Blaze itu untuk bakal connect, tapi masih Shunpo juga ke belakang Gemini masih bisa mundur tentunya. Soso nggak bakal mau ambil resiko karena itu dia kayaknya udah memperhitungkan bahwa Gemini kayaknya bakal punya pasif untuk 2 kali, dan tentunya ketika pasifnya udah nyala ini bakal jadi kerugian buat seorang cowoknya. Tapi Keyboy sendiri di depan sana, Tyrant Revenge keluar tentunya mencoba untuk bouncing ball, Wind Blow keluar, langsung ada Viral juga dalam keadaan wall form, tapi dia tidak memiliki buff untuk menit yang kelima kali ini. Oke, tapi sebentar lagi nampaknya dari seorang Skylar udah level 9, unggul 1 level dari seorang biru, walaupun ya hitung-hitung sama-sama ke takedown ya. Tapi kali ini di arah bottom lane Soso berhasil memanfaatkan segala ruang yang diberikan dan dia dapetin turret. Ini dari segi side lane sih turretnya menang arah Kisena ya, dimana Yami dapetin top, sedangkan Soso juga dapetin bottom ya. Tapi kali ini Tarto sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh tim Onyx Prodigy. Tyrant Revenge itu langsung mengincar ke belakang sana. Tantannya Victory tentunya dengan distribution dari situ langsung kena 3 dan ternyata di belakang sana covernya harus down. Esmeralda juga bakal ditukarkan begitu saja. Skylar masih aman dalam posisi 4 melawan 4. Tapi kali ini Keyboy ngejar langsung ke arah Skylar, di engage sama Yami. Ada flame shot dari Blaze-nya juga, coba untuk mengambil mid lane sepertinya, tapi Skylar untuk mengamalkan Turtle dengan Retribution adalah pilihan yang cukup bijak karena Birul dia tidak mendapatkan Retribution-nya di sini. Dia menggunakan Purify karena dia respect terhadap damage daripada seorang atau stun daripada seorang Etufo. Tapi lihat Birulnya ada Wind Blow juga, Yami dalam ancaman, Concentration digunakan, langsung dipacu. Wow, of Wild dan ternyata Yami masih bisa survive. Oh my god, dengan darah yang sangat tipis berkat adanya ya Concentration dan juga Transcendent One ya. Bisa bertahan, tapi kali ini menit ke-7 udah jadi DHE-nya. Lihat damage-nya bro dari seorang Skylar. Michi langsung ke arah Maipan, langsung dibayar lunas. Lunas itu benar-benar langsung lunas. Dan kali ini lihat di sana Gemini coba untuk ngincar ke arah Skylar. Skylarnya langsung ketahuan di depan sana, langsung coba untuk Lycan Punch tapi nggak kena daripada seorang Birul. Terlalu jauh posisinya dan lihat Gemini-nya dikasih payung, pusing itu meriang, payungnya udah mulai tajam. Kali ini Skylar udah mulai masuk, Tyrant Rage kena 2, Avatar Guardian dan Skylarnya masih bisa mundur ke arah belakang. Birulnya Lycan Punch terciduk begitu saja, terbait sampai dengan nyebrangin river di depan sana. Itu pancingan yang sangat luar biasa sih, kena mirror image, tapi lihat dari belakang Soso muter. Dua Dragon yang konek karena seorang dari depan. Keyboardnya down, tapi lihat di depan masih ada Windblow. Windblade juga sangat menyakitkan. Datang Kagura, Blaze-nya dapetin 1 bahkan 3. Tas dari seorang Skylar kali ini. Ditukar lagi dan lagi dan lagi. Memang benar-benar diambil trading point kill-nya dan langsung ditukarkan dari segi buff-nya. Ini bakal jadi kerugian banget
Win rate-nya si sakit. Hati-hati, bro, Skylar hati-hati. langsung mundur dengan battle mirror image. Respect damage tentunya Gemini. Bakal langsung diajari yang overturn ke daerah belakang. Bener, ini yang Flame overturn. shot-nya. Flame shot. Langsung dipaksa untuk bertahan. Dan kali ini Gemini gak bisa ngapa-ngapain lagi. Langsung ada vengeance di depan sana. Dan ternyata lihat damage-nya, bro. pasifnya, damage-nya bener-bener terbakar dari payung tajam seorang Kagura. Yes, dan bahkan dari seorang Skylar terkena pengen darahnya malah sedikit tercicil ya, hampir aja kalau dia paksain buat ngincer itu malah dia bisa ya kurang lebih ke takedown. Tapi kali ini dimana dari seorang Skylar habis team fight dia langsung memanfaatkan ini dengan adanya ya Turtle and Spout sih. Yes. Cantik banget bisa dibilang ini dari replaynya dimana wah Hey, sekaligus sih- pengingatan, Bet. ya. Ini yang nonton udah 32.000. Wih, di mantap. Like-nya inget ya. Yes. Like-nya nyentuh 10.000, kita bakal ada challenge Yes. dari casternya ya. Oke. Benar sekali. 10k lah. Dari 10K like-nya. 32.000 Dari bisa 32.000 dong. easy lah. Easy, bro. Ya elah, easy lah. Kita tahu anak Sobat Lenong pada kompak-kompak. Sekali dan kita bakal melihat dari segi itemnya nih Bung Ansel. Yes. Kayaknya bakal ada keres. Enggak. Immortal atau enggak brute force kayaknya dari seorang Yam. Oke. Tapi lihat Oh, web yang breaker. dari sosok ternyata di belakang Boy harus down ternyata langsung dihilangkan dengan Yin Yang overturn. Wah. Dia dimiliki oleh seorang Bless. Bless dengan berubah plus Kagura itu yin yangnya. Waduh. Gila sih. Sangat serem sih. bro. Meriang beneran ya. Lihat Yes. Yaminya udah mulai zoning Tyrant Revenge digunakan itu. Oh, ternyata itu hanya bait. Di sana ada wind blow dan bahkan langsung fokus ke arah inner base dari turretnya dan ternyata langsung ada Gemini. Dan mereka baru keluar. Dan ternyata sakitnya terlalu sakit daripada seorang Gemini. Memang itu dia yang aku bilang counter dari Cloud adalah Gatot Kaca, tapi di belakang sana Yaminya masih bebas. Sosok incoming, Maipan ternyata Tyrant Revenge gak bakal bisa menahan damage yang cukup banyak. Purify sudah digunakan juga daripada seorang Birul-Birulnya harus down dan di sini 3 harus hilang dari tim Onyx Prodigy. Dikasarin lagi sama payungnya, dihajar sama Raisa dan Lovely. Walaupun buffnya udah nggak ada, tapi lihat impact damage-nya benar-benar gede banget daripada seorang Blast. Wah gila sih. Tapi emang gak disangka ini nice banget. Avatar Blue Guardian dari seorang Gemini dia objektif mengincar ke Skylar. Dimana Skylar udah tadi kalau nggak salah sempat pakai mirror image tapi emang jaraknya terlalu deket ya. Yes, dan itu Avatar of Guardian-nya langsung kena duluan. Ya. Ditambah dengan pasifnya ternyata dia lebih dari 50%, jadi damage-nya bakal lebih sakit lagi. Iya aktifin pengens. Yes. Pengens aktif juga dari segi emblemnya Confusion Dash, ya kan? Diamankan itu bakal semakin sakit plus emang pasifnya ya dari Gatot Kaca itu super banget damage-nya sih. Ya, dan ini basic gameplay dari Yami. Dimana Uranus seperti biasa ngumpul di stack, tapi cara zoningnya sih yang aku bilang ini appreciate banget sih. Dia zoningnya tuh nggak kayak yang nanggung-nanggung gitu loh. Yakin sekali. Yakin sekaligus ya udah teman-temannya Iya. ikutan juga. Makanya Etuvo kayak gampang banget buka tim fight-nya. Iya, karena berkat ini sih sokongan dan dukungan yang sangat mantap, ya kan? Iya. Dari segi side lane-nya dia udah dapetin 2 turret di arah atas, ya kan? Udah enak banget untuk melakukan push triple recall. Recall. Weh, untung nggak ada orang di situ ya. Untung banget. Hey, Keyboy mau hati. kemana? Itu flick Oh, out nice. dan Keyboy Nice. ngegocek dengan gameplay yang sangat-sangat Wey. menarik barusan. Langsung nembus tembok ternyata. Langsung, untung ada flicker ya. Untung flickernya nyala. Iya, langsung dia SCP sih pinter ya, lewatin tembok. Ya Iya. gimana bisa bilang bayi tank banget lah, gimana mau Daripada lewat. nembusin tembok PR juga tuh. Iya. Wah. Waduh, dan Lordnya juga mulai berjalan kali ini dari arah bottom lane Profesor KB. Waduh, ini bakal menjadi tekanan lebih besar karena dari segi keuangan juga berbeda, bisa dibilang cukup jauh sih. Ini Yami lagi sih kayaknya. Kan lihat baitnya di depan. Biar Etuvo-nya enak gitu bukannya. Lebih bebas lagi ya. Lebih bebas. 10k gold lead dipegang sama Anarchus Sena. Oke, Skylar udah mulai muncul, wind blow, connect, Soso masih mencoba untuk bertahan dan kali ini lihat blast-nya di depan sana, mencoba untuk ini yang overturn. Nah, dan Resha connect karena seorang birul-birulnya kena bouncing ball. Dan harusnya tumbang tapi nggak bisa kali ini ada blessing Oh my God. Dan kali ini bahkan langsung dibalikin begitu saja, monster kill diamankan sama seorang blast dan balik lagi Resnya harus mundur. Dia nggak punya spot damage yang banyak, Birul nggak punya apa-apa lagi, bouncing ball digunakan, Purify masih ada, tapi kali ini ingin yang overturn yang kedua, incoming daripada seorang blast. Etuvo masih punya immortalnya. Soso berfokus sama top turret dan lihat base turretnya sudah dipelucuti dan bahkan hanya tersisa base-nya saja. Birul mulai kebingungan. Mau minion atau ada hero langsung revenge. Tyrant Revenge kali ini disokong damage dengan Nagin Wild Blood. Blow dan ternyata masih ada Windstorm juga. Oleh Starmoon connect ke arah sana, tapi di sana ada blessing duet incoming daripada seorang Skylar. Namun Rave-nya masih bisa survive. Lihat Wind Blow-nya base-nya. nggak kena dan Hey. base-nya langsung diajar sama Anarchus Sena. Oh my god, 1-0 kali ini RRQ Sena berhasil mengamankan 1 poin atas Onyx Prodigy. Lihat, itu chemistry dan permainan sangat luar biasa
dari kedua tim, tapi RRQ Sena di game yang pertama terlihat sangat luar biasa kuat kali ini. Gila. Wow. Gila sih itu cara zoningnya Yami, cara makro playnya dia sebagai side laner sih. Yeah. Wah, itu udah di atas rata-rata sih. Gila. Tinggal makin sering-sering aja. Iya, gitu. bahkan itu udah ngezoning banget loh. Iya. Dapatin 2 turret itu pressure-nya gede banget sih untuk Onyx. Dan Skylar dengan cloud-nya walaupun dia dalam tekanan ya. Iya, tadi sempet tuh kalau nggak salah di teamfight barusan dia kena Avatar Guardian, tapi itu mirror image-nya jauh. Dia baliknya jauh banget. Jadi untungnya masih selamat ini ya, tuh. selamat. Masih sehat walafiat. Aduh. Anyway, ini udah menyentuh angka 8,1k like. Terima kasih loh. Ayo, dikit lagi 1900 like lagi ya. Oke, you kita can do it. sentuh ke arah 10k karena ini yang nonton sampai 37.000. Wah, lebih. Gila. Luar biasa antusias para penonton. Antusiasnya. Sobat Land of Dawn, sahabat Land of Dawn. Gila. MLers yang ada di rumah Sobat Land of Dawn ini memang dari Sabang sampai Merauke, ya kan? baik. Jauh-jauh ya kan? Jauh-jauh semuanya buat nonton match ini juga. Betul. Karena kita ada 3 match hari ini ya. Yes. Makanya. Dan kali ini match yang sangat-sangat dinantikan juga. Tuh ada yang komen tuh. Apa tuh? Ya you get there ya. Nyanyi dong. Gila sih, emang gimana ya? Pemain muda berbakat bertalenta tuh ya emang MDL tuh kadang kayak jadi Iya. tempat asahnya gitu. Setuju banget Iya sih. sih. Ajang pembuktian juga. Ajang pembuktian juga kalau misalkan mereka itu ternyata Emang layak. MDL itu emang layak bener juga. Dari bilang it's show time. Karena ya sudah terbukti beberapa player MDL yang dipromosikan karena permainan yang sangat memukau. Mau kita bahas lagi, ada Mars, Erchan Benar. dari Game Freak Error Junior naik ya kan ke Benar. MPL. Lalu selanjutnya Albert dari RRQ Sena ke RRQ Hoshi. Benar banget. Lalu ada Keira dari Aura Esports naik ke MPL. Keira. Serta ini Swan di Farm Oh iya, Junior, Swan. ya kan? Swan Dia main sekarang di MPL. di Farm ID ya kan. Big Farm ID. Jadi ya terlihat walaupun cuma 2 minggu kayak mereka bertanding, tapi kalau emang udah ada potensi dan menampilkan skill individu yang memukau, bisa langsung dipromosikan. Oke, kita bakal melihat item build-nya terlebih dahulu Ansel sebelum kita membahas lebih dalam lagi Yes, lebih dalam soal lagi. MDL dan MPL dan Blast. Wow, MVP dia bro. MVP dia emang nge-cover, dia nge-deal damage, Iya. dia nggak tumbang, Nyicil dia juga. ngebuka team fight Iya. tadi di akhir ya. Ini yang Ini overturn-nya. yang overturn-nya, walaupun ini yang overturn yang gathering ya, bukan Iya. yang lepas rilis umbrella gitu loh. Betul, tapi lihat Blast dengan modal Clock of Destiny, dia punya Necklace of Durance, sudah punya Holy Crystal plus Lightning Trunkian, damage-nya per 6 detik